Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas project yang udah kamu bikin semua di rumah, yang namanya adalah safety box. Nah, sama seperti namanya, safety box, kotak aman, kotak untuk mengamankan sesuatu. Jadi mestinya kotak ini kalau kamu taruh sesuatu di dalamnya, itu menjadi aman. Kenapa dia aman? Nah, dia aman karena dia punya yang namanya combination lock. Ada locknya di sini, ada sistem pengunciannya yang membuat kalau kuncinya belum pas, maka kotaknya tidak bisa terbuka. Jadi harus pas dulu kodenya. Nah, ini Kak Abdul udah kasih tanda nih supaya Kak Abdul nggak lupa. Jadi dikasih tanda. Nah, begitu pas kodenya, baru dia bisa dibuka. Nah, saat dia bisa dibuka, maka dia bisa apapun yang kamu taruh di dalamnya itu jadi bisa diakses. Jika kamu pas melakukan combination lock-nya. Itu kita namakan sebagai sistem locking atau locking system. Atau sistem penguncian, locking system. Nah, sistem locking ini ada banyak. Ada yang model seperti ini, ada yang kode, ada yang kunci, ada nanti sekarang ada finger, ada face, ada muka, ada tangan, ada kartu, dan ada banyak lagi. Nah, tapi di sini di safety box kita pakai sistem locking system untuk yang menggunakan combination lock atau kunci kombinasi. Jadi harus pas kodenya seperti brankas. Jadi harus pas dulu kodenya baru bisa terbuka. Lalu kenapa sih waktu kodenya tidak pas maka dia tidak bisa dibuka tutupnya? Sedangkan begitu kodenya pas, tutupnya bisa langsung dengan gampang dibuka. Kuncinya ada di sistem ini. Ada di sistem ini namanya penahannya. Ini kuncinya. Lalu ini adalah penahannya. Di sini stick bulat ini. Kalau misalnya kamu lihat, jika kodenya pas, maka di sini ada 3 buah lingkaran. Yang jika kodenya pas, maka dia lingkarannya kosong, bolong. Jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya ada lingkaran, tap. Nah, jika kodenya pas, maka apapun yang ada di sini itu jadi bisa terbuka ke atas. Jika misalnya kodenya tidak pas, salah satu saja tidak pas, dan harus tiga-tiganya. Jadi jika salah satu tidak pas, maka juga tidak bisa dibuka. Jadi kalau misalnya ini kita putar, sehingga membuat dia jadi ketahan, maka ini tidak bisa dibuka. Jadi harus dikosongkan dulu, baru bisa dibuka ke atas. Nah, ini membuat si kotak itu menjadi diam, terkunci. Jadi begitu dia sudah tertutup, maka ini menjadi terkunci. Nah, terkuncinya itu membuat si kotak tutupnya yang bisa dibuka ke atas, itu menjadi tidak bisa dibuka ke atas. Penguncian yang terjadi itu adalah yang dinamakan membuat si kotak atau si tutup menjadi sebuah benda yang diam. Kalau misalnya dia bisa dibuka tutup seperti ini, maka dia bisa menjadi benda yang bergerak, bisa dibuka ke atas, bisa ditutup ke bawah, bisa dibuka ke atas, bisa ditutup ke bawah. Tapi ketika dia dikunci, maka dia menjadi benda yang diam, tidak bisa digerakkan kecuali kita paksa. Kecuali kita memberikan paksaan, mungkin bisa jadi patah atau tapi jadinya rusak. Benda diam itu kalau kita mengkaitkan dengan kalau kita mengkaitkannya dengan gaya, maka benda diam adalah benda yang tidak bisa bergerak gitu. Benda yang kalau misalnya dikunci, jadi seperti ini. Jadi walaupun kamu mau paksa dia ke atas, kalau misalnya kondisinya terkunci, jadi kalau misalnya kondisinya terkunci nih, walaupun kamu mau paksa dia ke atas, tapi si lingkaran yang ada di dalam ini, lingkaran yang ada di sini, maka akan menutup seperti ini. Membuat si stick bulat itu tertahan, nggak bisa naik ke atas. Sehingga stick bulat itu akan tertahan ke bawah. Jadi dia tidak bisa naik, tidak bisa turun. Kecuali kamu memaksanya. Jadi kalau kecuali kamu memberikan paksaan atau ada tenaga yang berbeda daripada si kunci ini, jadi lebih kuat. Tapi paksanya harus lebih kuat daripada kuncian yang ada.
Nah, benda diam itu dibikin diam kunciannya. Jadi begitu ada salah satu yang tidak pas, maka benda ini akan menjadi diam, yaitu salah satu titik ininya, stick bulatnya akan tertahan. Jadi harus terbuka dulu semuanya sehingga stick bulatnya menjadi benda yang bebas lagi. Jadi kalau sudah pas, maka dia akan menjadi benda yang bebas bergerak. Jadi dia terkunci, dia menjadi diam. Saat sudah terbuka, dia menjadi bebas. Benda yang bisa bergerak secara bebas, bisa ke atas, bisa ke bawah. Begitu dia bebas, maka dia tidak punya lagi penahan di sebelah sini. Jadi tidak ada ininya, cukup bisa dinaikkan ke atas sampai di titik tertentu. Jadi sampai ke atasnya juga ada titik tertentunya. Nggak bisa sampai ke atas banget, karena dia ada join di sini. Jadi begitu dia terbuka ke atas, sampai sini paling mentok nih. Sampai sini dia bisa tertahan sampai sini. Nah, ini juga adalah gaya menahannya. Kardus yang ada di sini menahan supaya si kardus atasnya, cardboard atasnya tidak sampai ke belakang banget. Nah, saat tertahan sampai sini, lalu dia bisa masuk sampai sini, ketahan lagi. Jika ada salah satu kombinasi locknya yang masih belum pas, seperti ini misalnya, kalau kita tutup satu, kita putar, maka ini nggak bisa masuk, harus tiga-tiganya. Tiga-tiga stick bulat tuh harus masuk semuanya ke dalam lingkaran. Jadi kalau ada kayak gini nggak bisa. Kamu harus pastikan juga untuk menutupnya sesuai dengan lokasi yang ada. Lokasi kombinasi yang pas. Kunci, maka dia menjadi terkunci seperti ini. Sehingga kamu bisa menyimpan apa aja, dan pastikan ini kayak password. Combination lock ini seperti password. Jadi tidak bisa diberikan ke orang-orang yang tidak berkepentingan terhadap dalamnya kotak ini. Jadi kalau misalnya kotak ini yang boleh tahu cuma kamu atau sama mama sama papa, ya berarti passwordnya harus cuma hanya yang tahu hanya kamu, mama dan papa. Jangan sampai orang lain harus tahu, sampai tahu. Nah, itu yang dinamakan sebagai security system atau sistem keamanan. Jadi kalau kamu nanti punya password, apapun passwordnya, mau safety box atau password di komputer, harus orang-orang tertentu saja yang boleh tahu supaya apapun yang ada di dalamnya menjadi aman. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang safety box. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa di-list pertanyaannya dan nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online. Atau kalau emang udah pusing banget nih mau tahu jawabannya sekarang, bisa langsung kamu hubungi tim Diro dan kita akan dengan senang hati menjawabnya. Oke, silakan dicoba-coba lagi ya safety box-nya, dan simpan aja peralatan-peralatan yang kamu ingin simpan di dalam safety box. Bye.